Ini adalah salah satu hal yang paling menarik dan bertentangan di alam. Kalau kita melihat dunia material, para ilmuwan seringkali melihat laba-laba. Benang yang dibuatnya itu luar biasa sekali, hasil rekayasa biologi yang hebat. Bahan ini sangat istimewa, kalau kita bisa menirunya dalam jumlah besar pasti akan mengubah banyak industri. Kalau dihitung beratnya, beberapa benang laba-laba itu 5 kali lebih kuat dari baja dan sangat elastis. Benang itu bisa meregang berkali-kali lipat dari panjang aslinya tanpa putus. Gabungan kekuatan dan kelenturan ini menjadikannya salah satu bahan terkuat yang dikenal ilmu pengetahuan. Ini bukti jutaan tahun evolusi yang sempurna. Tapi, ada pandangan lain yang sangat berbeda. Al-Quran dalam surah Al-Ankabut menyebut rumah laba-laba sebagai rumah yang paling lemah. Sarangnya itu bukan benteng yang kokoh, tapi lambang kerapuhan dan ketidakamanan. Bagaimana dua pandangan ini bisa ada bersamaan? Bagaimana bisa sesuatu disebut supermaterial oleh sains, tapi di saat yang sama digambarkan sebagai lambang kelemahan? Pertentangan yang jelas ini mengajak kita untuk melihat lebih dekat, memahami laba-laba bukan hanya dari sisi fisika dan biologi, tapi juga dari sisi tujuannya dan tempatnya di dunia yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa kedua pandangan itu punya kebenaran yang mendalam. Kekaguman ilmiah terhadap benang laba-laba itu memang benar. Bayangkan selai benang yang sangat tipis, sampai hampir tidak terlihat mata, tapi cukup kuat untuk menghentikan serangga yang terbang tanpa putus. Para insinyur bermimpi menciptakan bahan seperti itu untuk berbagai hal, mulai dari engineer holding spider silk sample, bulletproof vest material compared to spider silk and distribute equally, rompi anti peluru, jahitan medis, kabel ringan untuk jembatan gantung. Sarangnya sendiri adalah karya arsitektur yang luar biasa, dirancang untuk menyerap dan menyebarkan energi benturan dengan sangat efisien. Setiap helai benang punya perannya, menciptakan jaring yang tangguh dan mematikan. Ini adalah struktur yang dibuat untuk tujuan yang sangat spesifik dan berisiko tinggi, menangkap mangsanya. Namun, kelemahan yang disebut dalam Al-Quran berbicara tentang jenis kekuatan yang berbeda. Ini bukan tentang sifat fisik benangnya, tapi tentang sifat rumah itu sendiri. Sarang laba-laba tidak memberikan perlindungan nyata dari alam, angin kencang bisa merobeknya, hujan lebat bisa membuatnya tidak berguna, dan hewan yang lewat bisa menghancurkannya dalam sekejap. Sarang itu tidak memberikan kehangatan, tidak ada tempat berlindung dari matahari, dan tidak ada keamanan yang abadi. Selain itu, ini adalah tempat yang sepi, dan seringkali berbahaya. Laba-laba hidup menyendiri, dan struktur yang dirancang untuk menyediakan makanan juga bisa menarik predator. Pandangan ini melihat melampaui material, ke fungsi rumah sebagai tempat aman, komunitas, dan perlindungan. Peran yang sama sekali tidak bisa dipenuhi oleh sarang laba-laba. Untuk memahami laba-laba, kita harus kembali ke masa lalu, jauh sebelum dinosaurus berkeliaran di bumi. Nenek moyang laba-laba modern adalah salah satu hewan pertama yang meninggalkan air dan naik ke darat. Bukti fosil menunjukkan bahwa makhluk mirip laba-laba paling awal muncul sekitar 380 juta tahun yang lalu, selama periode Devon. Arachnida purba ini, yang dikenal sebagai Trigonotarbida, belum memiliki kemampuan untuk membuat jaring rumit yang kita lihat hari ini. Mereka adalah predator darat, tetapi alat pemintal mereka, organ yang menghasilkan sutra, kemungkinan besar digunakan untuk tugas-tugas yang lebih sederhana, seperti melapisi liang mereka, melindungi telur mereka, atau meninggalkan jejak untuk menemukan jalan pulang. Para perintis awal ini hidup di dunia yang sangat berbeda dari kita. Benua-benua tersusun berbeda, dan daratan ditutupi dengan pakis raksasa dan hutan lumut primitif. Di lingkungan yang lembab dan berawa di Eropa kuno dan Amerika Utara ini, laba-laba pertama menemukan tempatnya. Mereka adalah penghuni tanah, bersembunyi di bawah serasah daun dan di celah-celah batu, dengan sabar menunggu invertebrata darat awal lainnya seperti dan tungau lewat. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk tetap tersembunyi dan menyergap mangsanya, sebuah strategi yang masih banyak digunakan oleh keturunan mereka hingga saat ini, dengan keberhasilan yang luar biasa. Evolusi jaring udara adalah sebuah terobosan besar bagi laba-laba, memungkinkan mereka menaklukkan batas baru udara. Inovasi luar biasa ini kemungkinan terjadi selama periode Jura, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Tiba-tiba, laba-laba tidak lagi terbatas di tanah.
mereka bisa membangun perangkap mereka di antara cabang-cabang, melintasi sungai, dan di ruang terbuka kanopi hutan. Ini membuka sumber makanan baru yang luas, populasi serangga terbang yang terus meningkat. Kemampuan untuk membuat jaring orb adalah lompatan revolusioner yang menyebabkan diversifikasi besar-besaran spesies laba-laba, masing-masing beradaptasi untuk berburu di ruang udara yang berbeda. Saat ini, laba-laba telah menjajah hampir setiap habitat darat di bumi, dari pegunungan tertinggi hingga gurun terkeringkai, dan dari hutan hujan tropis lebat hingga rumah-rumah kita di perkotaan. Habitat asli mereka kemungkinan besar adalah hutan lembab, di mana kelimpahan serangga dan dukungan struktural untuk jaring menyediakan kondisi sempurna bagi mereka untuk berkembang. Namun, kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa telah memungkinkan mereka menyebar ke seluruh dunia. Beberapa laba-laba bahkan telah kembali ke kehidupan semi-akuatik, seperti laba-laba lonceng selam yang menciptakan gelembung udara bawah air menggunakan sutranya. Distribusi global ini adalah bukti keberhasilan desain kuno mereka dan penguasaan mereka terhadap sutra. Di balik kehidupan laba-laba, ada peran mereka sebagai pemangsa. Sebagian besar dari lebih dari 50.000 spesies laba-laba yang kita tahu adalah karnivora sejati. Artinya, makanan mereka hampir selalu hewan lain. Sumber makanan utama mereka adalah serangga. Mulai dari lalat, nyamuk, dan ngengat yang terperangkap di jaring-jaring rumit, sampai kumbang dan belalang yang disergap di tanah, serangga adalah menu utama laba-laba. Pilihan makanan ini membuat laba-laba menjadi salah satu pengatur populasi serangga paling penting di hampir setiap ekosistem tempat mereka tinggal. Tanpa laba-laba, dunia akan dipenuhi serangga, dengan dampak buruk bagi pertanian dan kesehatan manusia. Ukuran dan jenis mangsa yang dimakan laba-laba sangat ditentukan oleh ukuran laba-laba itu sendiri dan cara berburunya. Laba-laba pelompat kecil, mungkin khusus menangkap semut atau lalat kecil, mengandalkan penglihatan tajam dan kaki kuatnya untuk menerkam korbannya. Sebaliknya, laba-laba penenun jaring bundar yang besar akan membuat jaring besar dan lengket, yang mampu menangkap mangsa yang jauh lebih besar dan kuat, seperti capung, lebah, bahkan tawon kecil. Beberapa laba-laba terbesar di dunia, seperti tarantula, sama sekali tidak membuat jaring untuk menangkap makanan. Sebaliknya, mereka berburu di tanah, cukup kuat untuk menaklukkan tidak hanya serangga besar, tetapi juga kadal kecil, katak, dan bahkan tikus. Setelah mangsa tertangkap, proses makan laba-laba sangat efisien dan menarik. Laba-laba tidak punya gigi untuk mengunyah makanan seperti kita. Sebaliknya, mereka melakukan pencernaan di luar tubuh. Setelah melumpuhkan korbannya dengan gigitan beracun, mereka sering menyuntikkan enzim pencernaan langsung ke tubuh mangsa. Enzim kuat ini memecah jaringan lunak serangga menjadi cairan. Laba-laba kemudian menggunakan perut penghisapnya yang kuat untuk meminum sup kaya nutrisi ini, hanya menyisakan kerangka luar kosong yang tidak bisa dicerna dari makanannya. Cara ini memungkinkan mereka mengonsumsi mangsa yang jauh lebih besar dari mulut mereka sendiri. Laba-laba menempati posisi penting dalam rantai makanan sebagai predator tingkat menengah. Mereka adalah penghubung vital antara populasi besar herbivora dan detritivora yang lebih kecil, seperti serangga, dan hewan yang lebih besar yang memangsa laba-laba itu sendiri. Dengan mengendalikan jumlah serangga, mereka mencegah penggembalaan berlebihan pada tumbuhan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh. Pada dasarnya, mereka bertindak sebagai layanan pengendali hama alami, bekerja diam-diam, siang dan malam. Peran mereka bukan hanya tentang kelangsungan hidup mereka sendiri. Aktivitas berburu, mereka memiliki efek luas yang membantu menjaga seluruh komunitas alami tetap stabil dan sehat, menunjukkan bahwa bahkan predator kecil pun dapat memiliki dampak yang sangat besar. Tingkah laku laba-laba saat berburu mangsa itu luar biasa, seperti pelajaran tentang cara berburu yang sangat efisien. Ini sudah disempurnakan selama jutaan tahun evolusi. Meskipun kita mungkin menyebutnya agresif, sebenarnya ini lebih tepat disebut sebagai naluri bertahan hidup yang sangat terasa. Bagi laba-laba yang membuat jaring, prosesnya dimulai dengan kesabaran. Dia duduk diam, seringkali berjam-jam, entah di tengah jaringnya, atau di benang sinyal yang terhubung sedikit di samping. Dia dalam kondisi siaga tinggi, seluruh tubuhnya berfungsi sebagai indera perasa, merasakan getaran sekecil apapun yang menandakan kedatangan calon makanan. Saat serangga menabrak benang lengket,
laba-laba langsung bergerak cepat. Responnya instan dan tepat. Laba-laba bergegas melintasi jaring. Gerakannya dipandu oleh getaran yang memberitahunya lokasi pasti, ukuran, dan perjuangan mangsa yang terjerat. Prioritas utamanya adalah mencegah korban melarikan diri atau merusak jaring yang rapuh. Dia akan cepat menggigit serangga itu, menyuntikkan racun yang khusus dibuat untuk melumpuhkan sistem sarafnya. Untuk mangsa yang lebih kecil dan tidak terlalu mengancam, ini mungkin sudah cukup. Untuk serangga yang lebih besar atau lebih berbahaya seperti lebah atau tawon, laba-laba menggunakan strategi lain. Dia akan dengan cepat membungkus korban yang berjuang dengan banyak benang sutra, melumpuhkan sayap, kaki, dan sengatnya, sebelum berani mendekat untuk gigitan yang menentukan. Laba-laba pemburu yang tidak membuat jaring menunjukkan bentuk predasi yang berbeda, tetapi tidak kalah agresif. Laba-laba serigala, misalnya, adalah pemburu aktif yang berpatroli di tanah Qi, mengandalkan penglihatan mereka yang baik untuk melihat mangsa dari kejauhan, sebelum mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Laba-laba pelompat, dengan mata mereka yang sangat kompleks, melakukan perburuan yang lebih terencana. Mereka akan dengan hati-hati mengintai mangsanya, mirip kucing mini, menggunakan tempat berlindung dan bergerak perlahan, hati-hati untuk mendekat dalam jarak serang. Kemudian, dengan lompatan eksplosif yang didorong oleh sistem kaki hidrolik mereka menerkam korban yang tidak curiga, memberikan gigitan beracun saat mendarat. Perilaku agresif ini bukan karena niat jahat, tetapi karena kebutuhan. Laba-laba adalah makhluk penyendiri, dan setiap makanan adalah pertaruhan besar. Perburuan yang gagal berarti kehilangan energi berharga, dan jaring yang rusak membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk diperbaiki. Pertemuan dengan mangsa yang kuat dapat mengakibatkan cedera atau bahkan kematian bagi laba-laba. Oleh karena itu, taktik mereka dirancang untuk efisiensi maksimum dan risiko minimum. Kecepatan, racun, dan penggunaan sutra yang luar biasa adalah semua alat untuk dengan cepat dan aman menaklukkan makanan, memastikan laba-laba hidup untuk berburu di hari lain. Ini adalah tarian bertahan hidup yang brutal, namun sangat adaptif. Kemampuan laba-laba untuk membangun sarangnya itu, jujur ya, salah satu hal paling menakjubkan di dunia hewan. Struktur yang rumit ini sama sekali tidak diajarkan. Ini sebenarnya adalah cetak biru genetik bawaan yang diikuti laba-laba dengan sempurna sejak percobaan pertamanya. Bahan untuk kreasi ini, benang laba-laba, diproduksi sebagai protein cair di dalam kelenjar khusus di perut laba-laba. Kelenjar yang berbeda menghasilkan jenis benang yang berbeda, masing-masing dengan sifat unik. Misalnya, ada benang yang kuat, tidak lengket untuk bingkai, dan jari-jari sarang, dan benang yang sangat elastis, lengket untuk spiral penangkap. Seekor laba-laba dapat memiliki hingga 7 jenis kelenjar benang yang berbeda. Saat laba-laba perlu menghasilkan benang, ia memaksa protein cair melalui nosel kecil di pemintalnya, yang merupakan tonjolan kecil seperti jari di bagian belakang perutnya. Saat cairan ditarik keluar, proses peregangan fisik menyusun kembali molekul proteinnya, menyebabkannya mengeras menjadi serat padat dan kuat yang kita kenal sebagai benang. Laba-laba dapat mengontrol ketebalan dan sifat benang dengan mengubah kecepatan dan cara ia menarik benang. Proses pembuatan biologis yang luar biasa ini memungkinkan laba-laba membuat perangkat bahan sesuai pesanan, yang sangat cocok untuk membangun, berburu, dan berkembang biak. Pembangunan sarang bulat klasik itu, ya, keajaiban teknik dan insting. Prosesnya dimulai dengan laba-laba melepaskan selai benang ke angin, berharap benang itu akan menempel pada dahan atau permukaan terdekat. Ini membentuk garis jembatan awal. Laba-laba kemudian akan memperkuat garis ini sebelum turun untuk membuat bentuk W, yang membentuk 3 jari-jari pertama dari pusat sarang, atau hook. Dari titik pusat ini, ia dengan cermat meletakkan garis-garis radial, jari-jari yang memanjang keluar seperti roda sepeda. Jari-jari ini terbuat dari benang penarik yang kuat dan tidak lengket, dan menyediakan kerangka struktural untuk seluruh jebakan. Setelah kerangka dan jari-jari terpasang, laba-laba memulai bagian paling rumit dari prosesnya. Dimulai dari luar dan berputar ke dalam, ia meletakkan spiral penangkap terakhir yang mematikan. Benang ini dilapisi dengan tetesan kecil lengket dari zat seperti lem. Untuk menghindari terjebak dalam jebakannya sendiri, laba-laba dengan hati-hati hanya berjalan di garis radial yang tidak lengket dan menggunakan cakar khusus di kakinya untuk menangani benang lengket.
Hasilnya adalah jaring yang tegang sempurna, hampir tidak terlihat, sebuah mahakarya arsitektur alami yang dibangun sepenuhnya dari bahan yang diproduksi di dalam tubuh laba-laba itu sendiri. Semuanya untuk mengamankan makanan berikutnya. Tubuh laba-laba itu jujur saja adalah keajaiban adaptasi evolusi, dibentuk sempurna untuk hidup sebagai predator. Morfologinya, atau struktur fisiknya, ditentukan oleh dua bagian utama tubuhnya, sefalotoraks dan perut. Sefalotoraks, yang sebenarnya adalah gabungan kepala dan toraks, bertindak sebagai pusat kendali, menopang mata, rahang yang kuat disebut klisera, dengan taring penyuntik racunnya, dan 8 kaki yang, kamu tahu, memberi laba-laba gaya berjalan khasnya. Kebanyakan laba-laba memiliki 8 mata sederhana, tetapi susunan dan kualitasnya bisa sangat bervariasi. Sementara laba-laba pembuat jaring seringkali memiliki penglihatan yang buruk, dan sebagian besar mengandalkan getaran, laba-laba pemburu seperti laba-laba serigala dan laba-laba pelompat, memiliki penglihatan yang sangat baik, yang sangat penting untuk mengintai mangsa. Fisiologi laba-laba, atau cara kerja internal tubuhnya, sama-sama terspesialisasi untuk bertahan hidup. Salah satu adaptasi paling penting adalah racunnya. Ini bukan hanya racun sederhana, tetapi koktail kompleks neurotoksin dan agen nekrotik, masing-masing disesuaikan untuk dengan cepat melumpuhkan sistem saraf serangga, atau bahkan mulai mencerna jaringannya. Adaptasi fisiologis penting lainnya adalah sistem peredaran darah terbuka laba-laba. Alih-alih jaringan kompleks pembuluh darah dan arteri seperti yang kita miliki, darah laba-laba disebut hemolimfa, mengalir bebas di dalam rongga tubuhnya, membasahi organ-organnya secara langsung. Sistem ini kurang efisien dalam mengangkut oksigen. Itulah sebabnya laba-laba lebih baik dalam aktivitas singkat daripada pengejaran yang berkelanjutan. 8 kaki laba-laba bukan hanya untuk berjalan, mereka sebenarnya adalah alat serbaguna yang penting untuk bertahan hidup. Setiap kaki ditutupi rambut sensitif, yang dapat mendeteksi arus udara dan getaran paling samar, mengubah seluruh tubuh laba-laba menjadi semacam alat pendengar. Ujung kaki memiliki cakar kecil, memungkinkan mereka mencengkram permukaan, dan dengan ahli memanipulasi benang sutra tanpa tersangkut. Pada laba-laba pelompat, kaki juga berfungsi seperti sistem hidrolik. Dengan cepat memaksa hemolimfa ke kaki belakang mereka, mereka dapat meregangkannya dengan kekuatan luar biasa, meluncurkan diri berkali-kali panjang tubuh mereka untuk menerkam mangsa atau melarikan diri dari bahaya. Mungkin, adaptasi yang paling menentukan adalah alat pemintar dan kelenjar sutra yang terhubung dengannya. Terletak di bagian belakang perut, organ-organ ini pada dasarnya adalah pabrik biologis yang memberi laba-laba identitas uniknya. Kemampuan untuk menghasilkan sutra telah diadaptasi untuk berbagai tujuan yang menakjubkan, di luar hanya menangkap mangsa. Laba-laba menggunakannya sebagai tali pengaman untuk menahan diri jika jatuh, untuk membungkus telur mereka dalam kantung sutra pelindung, untuk melapisi liang mereka demi kenyamanan dan stabilitas, dan bahkan untuk komunikasi dan pacaran. Bahan serbaguna ini, dan anatomi untuk memproduksinya, berpikir berlandasilan evolusis lebah. Laba-laba itu, jujur saja, adalah salah satu makhluk yang paling sering disalahpahami dan kurang dihargai di dunia hewan. Padahal, peran mereka dalam menjaga ekosistem yang sehat, termasuk yang dihuni manusia, sangatlah penting. Kontribusi terbesar mereka adalah sebagai pengendali hama alami. Di lingkungan pertanian, laba-laba adalah sekutu yang sangat berharga bagi para petani. Mereka tanpa lelah berburu dan memakan serangga dalam jumlah besar yang jika tidak ada mereka, akan memakan tanaman, seperti kutu daun, ulat, dan belalang. Dengan menjaga populasi hama ini tetap terkendali, laba-laba mengurangi kebutuhan akan pestisida kimia, yang dapat merusak lingkungan, mencemari sumber air, dan memengaruhi organisme bermanfaat lainnya. Manfaat laba-laba meluas langsung ke rumah dan kebun kita. Laba-laba di sudut kamar atau di semak-semak dekat jendela Anda, sedang menyediakan layanan pengelolaan hama gratis dan berkelanjutan. Mereka memangsa gangguan rumah tangga yang umum seperti nyamuk, lalat, dan ngengat. Seekor laba-laba bisa memakan ratusan serangga ini sepanjang hidupnya. Dengan demikian, mereka tidak hanya mengurangi faktor gangguan, tetapi juga membantu membatasi penyebaran penyakit yang dapat dibawa serangga ini. Kehadiran mereka adalah tanda mikroekosistem yang sehat dan berfungsi, bahkan jika itu hanya di sudut garasi Anda.
Selain pengendalian hama, laba-laba berkontribusi pada lingkungan dengan cara lain yang halus namun vital. Ketika laba-laba memakan serangga, sebenarnya ia membantu mengalirkan nutrisi melalui ekosistem. Setelah mencerna mangsanya, produk limbah mereka mengembalikan nutrisi ke tanah, berkontribusi pada kesuburannya. Selain itu, sutra dari jaring laba-laba yang ditinggalkan terurai, menambahkan protein berharga kembali ke lingkungan. Mereka adalah bagian integral dari rantai makanan, berfungsi sebagai sumber makanan utama bagi berbagai burung, kadal, dan hewan pemakan serangga lainnya. Kelimpahan mereka menjadikan mereka makanan yang dapat diandalkan dan kaya protein untuk banyak makhluk yang lebih besar. Komunitas ilmiah juga mengakui potensi besar yang dimiliki laba-laba untuk inovasi manusia. Studi tentang racun laba-laba telah menghasilkan wawasan baru dalam farmakologi dengan senyawa dari racun yang sedang diselidiki untuk potensinya sebagai pereda nyeri dan pengobatan untuk berbagai kondisi medis. Seperti yang disebutkan, sutra itu sendiri adalah bahan yang sangat menarik untuk biomimikri. Dengan para peneliti berusaha menciptakan versi sintetis untuk aplikasi medis, industri, dan militer. Jadi jauh dari sekadar hama yang ditakuti, laba-laba adalah penjaga diam tanaman kita, pelindung rumah kita, dan sumber inspirasi untuk teknologi masa depan. Meskipun laba-laba adalah predator yang tangguh, mereka jauh dari puncak rantai makanan. Mereka hidup di dunia yang penuh bahaya dan menjadi sumber makanan utama bagi berbagai hewan lain. Hidup laba-laba, jujur saja, adalah keseimbangan konstan antara berburu dan diburu. Di antara pemangsa paling penting mereka adalah burung. Banyak spesies burung, dari burung pipit kecil dan robin, hingga burung bentet yang lebih besar, adalah pemburu laba-laba yang ahli. Mereka akan memetik laba-laba dari jaringnya, menangkapnya dari tanah, atau mencari di celah-celah dan kulit pohon untuk menemukannya, menyediakan makanan berprotein tinggi untuk diri mereka sendiri dan anak-anaknya. Kadal dan amfibi juga merupakan konsumen utama laba-laba. Tokek, kadal, dan kadal kecil lainnya sering terlihat mengintai dinding dan batang pohon. Mata tajam mereka melihat laba-laba dari kejauhan sebelum mereka dengan cepat menyergapnya. Katak dan kodok, dengan lidah panjang dan lengket mereka, akan dengan mudah memakan laba-laba yang hidup di tanah yang, Anda tahu, berkeliaran terlalu dekat. Predator berdarah dingin ini memainkan peran penting dalam mengendalikan populasi laba-laba, terutama di iklim yang lebih hangat di mana reptil dan amfibi berlimpah. Bagi hewan-hewan ini, laba-laba adalah makanan yang umum dan mudah dicerna. Mungkin musuh laba-laba yang paling menakutkan dan khusus adalah arthropoda lain, terutama spesies tawon tertentu. Tawon tarantula hawk, spesies tawon laba-laba besar, adalah contoh legendaris. Tawon betina tidak membunuh tarantula untuk memakannya. Sebaliknya, ia melibatkan laba-laba besar dalam pertempuran sengit, bertujuan untuk memberikan sengatan yang melumpuhkan. Setelah laba-laba tidak bergerak, ia menyeretnya ke liang yang sudah disiapkan, meletakkan satu telur di perutnya yang masih hidup, dan menyegel makamnya. Ketika larva tawon menetas, ia menggali ke dalam laba-laba dan memakannya dari dalam keluar, nasib yang benar-benar mengerikan bagi pemburu yang diburu. Bahkan laba-laba lain adalah ancaman yang signifikan. Banyak spesies laba-laba bersifat kanibalistik dan tidak akan ragu untuk memangsa jenisnya sendiri, terutama jika mereka lebih kecil atau lebih lemah. Laba-laba kepiting, ahli kamuflase, akan bersembunyi di bunga dan menyergap laba-laba lain yang datang untuk berburu serangga pemakan nektar. Ancaman konstan dari berbagai predator yang beragam, dari atas, dari tanah, dan bahkan dari jenis mereka sendiri, memaksa laba-laba untuk selalu berhati-hati. Jaring, liang, dan kamuflase mereka bukan hanya alat untuk berburu, tetapi juga pertahanan penting dalam perjuangan harian mereka untuk bertahan hidup. Membayangkan dunia tanpa laba-laba sama sekali, jujur saja, itu seperti membayangkan ekosistem yang kacau balau. Dampak langsung dan paling dramatis adalah peningkatan populasi serangga secara besar-besaran di seluruh dunia. Laba-laba adalah salah satu pemangsa serangga yang paling banyak dan rakus. Mereka makan sekitar 400 hingga 800 juta ton serangga setiap tahun. Tanpa laba-laba yang melakukan tugas penting ini, kawanan serangga akan menghancurkan tanaman pertanian dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini akan menyebabkan kelangkaan makanan dan kelaparan yang meluas. Hutan dan padang rumput alami akan habis dimakan serangga pemakan daun,
yang akan mengubah bentang alam secara drastis. Dampak pada kesehatan dan kenyamanan manusia juga akan sangat buruk. Populasi serangga pembawa penyakit, seperti nyamuk dan lalat, akan melonjak. Ini akan menyebabkan peningkatan drastis kasus penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan virus Zika, yang akan membanjiri sistem kesehatan di banyak bagian dunia. Rumah, kota, dan tempat rekreasi kita akan dipenuhi oleh serangga pengganggu dalam jumlah yang luar biasa, membuat kehidupan sehari-hari menjadi jauh kurang menyenangkan. Peran penting, dan seringkali tidak terlihat, yang dimainkan laba-laba dalam menjaga populasi ini tetap terkendali, akan menjadi sangat jelas. Efek domino akan menyebar ke atas melalui rantai makanan. Spesies burung, kadal, katak, tawon, dan mamalia kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bergantung pada laba-laba sebagai sumber makanan utama akan menghadapi kelaparan. Ini akan menyebabkan penurunan tajam populasi mereka, memicu ketidakseimbangan lebih lanjut di seluruh ekosistem. Predator yang memangsa hewan pemakan laba-laba ini, pada gilirannya, akan mendapati sumber makanan mereka berkurang. Hilangnya laba-laba akan menciptakan celah nutrisi yang besar dalam jaring makanan global, menyebabkan serangkaian kepunahan dan keruntuhan populasi yang, jujur saja, sulit diprediksi secara keseluruhan. Pada akhirnya, seluruh proses dekomposisi dan siklus nutrisi akan terganggu. Dengan populasi serangga herbivora yang tidak terkendali, kehidupan tumbuhan akan sangat menderita. Ini akan mengurangi jumlah bahan organik yang kembali ke tanah, yang memengaruhi kesuburannya. Jaringan kehidupan yang rumit, di mana laba-laba adalah benang penghubung yang penting, akan mulai terurai. Kepunahan mereka akan menunjukkan bahwa hilangnya kelompok hewan yang tampaknya kecil dan sering tidak disukai sekalipun, dapat memiliki konsekuensi yang mendalam dan menghancurkan. Ini membuktikan bahwa setiap makhluk, tidak peduli ukurannya, memainkan peran yang sangat diperlukan dalam menjaga kesehatan dan stabilitas planet kita.